Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia ya anak-anak ya. Dan tentunya kalian tetap semangat untuk menjalankan dan mengikuti pembahasan kita hari ini. Baik, senang sekali rasanya Ibu dapat bertemu lagi walaupun hanya dalam video ya. Jadi senang sekali Ibu bisa memberikan layanan bimbingan dan konseling terhadap kalian. Nah, jadi hari ini masih pembahasan kita tentang pemilihan karir setelah lulus SMP atau M. Jadi tujuannya sudah kalian ketahui seperti minggu lalu ya di Zoom. Jadi Ibu langsung saja ke pembahasan berikutnya, Nana. Apa yang sudah Ibu jelaskan waktu di Zoom minggu lalu. Jadi sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita lanjut ke kelompok peminatan jurusan di SMA atau MA. Nah, jadi waktu minggu lalu Ibu sudah membuatkan kalian video ya, udah Ibu kirimkan video di YouTube. Jadi itu prospek karir di SMA. Jadi ini kita akan membahas tentang SMA dulu. Jadi peminatan atau jurusan di SMA atau MA itu sebagai berikut: ada matematika, ada ilmu sosial dan ilmu bahasa ya, IPA dan ilmu matematika, seperti itu. Pertimbangan dalam memilih pemilihan atau jurusan diantaranya itu prestasi belajar, prestasi non akademik, minat belajar yang tinggi, cita-cita, perhatian orang tua, deteksi potensi. Nah itu, jadi itu sangat penting anak-anak sebelum kalian memilih suatu jurusan atau peminatan tertentu yang ingin kalian tuju, seperti itu anak-anak. Nah, jadi kita lanjut. Nah, ini ada kelompok peminatan jurusan SMA atau MA. Nah, mata pelajarannya meliputi ada matematika dan ilmu alam. Meliputi di dalamnya itu kalian akan mempelajari tentang matematika, biologi, fisika, kimia. Nah, terus ilmu-ilmu IPS atau ilmu-ilmu sosial. Dalamnya itu kalian akan mempelajari tentang sejarah, sosiologi, ekonomi, geografi. Sedangkan ilmu bahasa dan budaya, kalian membahas tentang bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra asing lainnya, serta antropologi. Nah, deskripsi singkatnya. Nah, seperti yang sudah Ibu paparkan di PowerPoint ini, jadi kalian bisa baca nanti anak-anak ya. Jadi untuk kelompok peminatan matematika dan ilmu alam meliputi mata pelajaran. Nah, itu ada matematika, fisika, kimia, dan biologi. Nah, kelompok peminatan ini lebih banyak mempelajari pada penguasaan konsep-konsep ekstrak. Nah, itu ya. Jadi sama seperti video yang minggu lalu sudah Ibu kirimkan anak-anak. Jadi prospek karir di SMA itu ya. Jadi ini ada sedikit penjelasan yang sudah Ibu buat dalam bentuk PowerPoint-nya. Nanti kalian bisa baca atau kalian boleh rekam layar ya. Jadi nanti untuk kalian lebih lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Nah, prospek kuliah atau studi lanjutnya. Nah, untuk di IPA, jurusan IPA itu ada bidang ilmu sains, bidang ilmu teknik, bidang ilmu kesehatan dan kedokteran, bidang ilmu pertanian, kehutanan dan perikanan, ada bidang ilmu komputer, bidang ilmu pendidikan. Sedangkan di IPS itu bidang ilmu ekonomi, bidang ilmu sosial dan politik, ilmu hukum, ilmu psikologi, filsafat, ilmu pariwisata, seni dan desain, serta ilmu pendidikan. Sedangkan di bahasa itu ada bidang ilmu bahasa dan sastra, ada bidang ilmu seni, ilmu sosial dan politik, ilmu hukum, psikologi, filsafat, serta sains dan desainnya. Jadi seperti itu. Untuk prospek karirnya, nah untuk yang jurusan IPA itu
Ada beberapa diantaranya itu kalian bisa menjadi seorang ilmuwan, peneliti bidang IPA, kimia, fisika, matematika, biologi, bisa jadi dosen, dokter, guru, terus akademisi, astronomi, instruktur ya seperti itu, arsitek, ahli komputer, dokter ya seperti itu. Ada dokter spesialis, dokter hewan, dokter gigi. Nah, untuk yang IPS itu ada kalian untuk prospek karirnya itu bisa menjadi ilmuwan, akuntan publik, terus praktisi, hukum. Kalau di bidang hukumnya kalian menjadi konsultan hukum, contohnya notaris, pengacara, advokat, jaksa, dan lain sebagainya anak-anak ya. Terus untuk di bidang bahasa itu prospek karirnya peneliti pelaksana bahasa dan sastra, guru, dosen bahasa dan sastra, konsultan bahasa dan sastra, ahli bahasa, dan masih banyak lagi. Nanti bisa kalian baca lagi ya dari PowerPoint yang Ibu buatkan ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tips memilih peminatan di SMA atau MA. Nah, ini perlu sekali kalian ketahui anak-anak, ada 6. Yang pertama itu kenalilah bakat dan potensi diri. Yang pertama, sebelum kalian memilih, banyak kalian ingin masuk di SMA, kalian harus tahu bakat dan potensi kalian yang kalian miliki dengan cara melihat hasil tes potensi akademik atau IQ yang kalian miliki. Kalau Anda ragu atau anak-anak ragu, tanyakan kepada psikolog atau konselor. Seperti nanti kalau ada penjurusan seperti itu, kalian ikut tes bakat seperti itu anak-anak. Terus yang nomor 2 itu kenalilah minat Anda. Jadi minat itu adalah atensi, ketertarikan pada sesuatu, jadi keinginannya, tetapi harus rasional. Nah, apa ketertarikan kita pada suatu pekerjaan, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan real Anda. Nah, jadi banyak seperti Anda ingin anak-anak ingin menjadi seorang guru gitu. Jadi seorang guru itu harus memiliki minat ya, jadi memiliki minat untuk memajukan suatu pendidikan, jadi ingin menambah pengalaman seseorang seperti itu ya, jadi membantu banyak orang itu. Terus yang ketiga, buktikan secara real. Nah, hal penting dalam penentuan pilihan peminatan adalah prestasi real Anda. Nah, bakat, minat boleh kita kombinasikan dengan prestasi real. Nah, jadi bakat sama minat itu harus kalian buktikan anak-anak. Jadi kalian selain kalian memiliki minat, kalian harus memiliki juga bakat. Dari bakat dan minat itu kalian harus membuktikan benar tidak apa yang kita inginkan, dan bakat apakah sudah sesuai dengan yang akan kita pilih seperti itu. Terus yang keempat itu konsultasi. Nah, rajinlah konsultasi pada konselor. Nah, ini terutama kalau di sekolah kalian bisa konsultasi bersama guru BK ya, terus wali kelas dan orang tua itu karena peran mereka sangat penting dalam memilih peminatan. Nah, jadi kenapa ini Ibu bilang sangat penting anak-anak untuk kalian kelas 9, karena sebentar lagi kan kalian akan memasuki sekolah yang lebih tinggi lagi, lebih lanjut. Jadi sangat penting untuk pemilihan karir masa depan kalian. Nah, ini jadi kalau kalian masih bingung, masih belum tahu apa kiranya yang cocok sama kalian, kalian bisa tanyakan kepada guru BK kalian di sekolah, dengan guru wali kalian atau orang tua kalian di rumah seperti itu. Terus yang kelima itu daya tampung. Nah, perlu mendapatkan informasi tentang kapasitas siswa setiap sekolah untuk mengantisipasi kompetisi jumlah calon siswa yang banyak. Nah, ini sangat penting anak-anak ya. Jadi sebelum kalian mencari sekolah di mana akan kalian bersekolah, mana kalian akan lanjutkan, kalian harus banyak-banyak mencari informasi sekolah-sekolah mana saja yang kiranya akan menjadi tujuan kalian untuk melanjutkan studi kalian ya, seperti itu. Terus yang keenam itu berdoa dan bersyukur anak-anak. Jadi
tidak henti-hentinya kalian dalam mengambil suatu keputusan, melakukan sesuatu itu kalian harus menyatakan doa dan selalu harus bersyukur ya untuk memperoleh hasil yang baik serta mendapatkan bimbingan dari Tuhan, dari Allah. Kalian memiliki Tuhan masing-masing, maka lakukan selalu doa dan bersyukur anak-anak. Kalian harus percaya dan yakin tentang doa ya, jadi kalian harus tahu itu. Kita lanjut beberapa pendapat tentang kriteria sekolah unggulan. Nah, yang pertama itu memiliki keunggulan baik bidang akademik, olahraga, keterampilan dan lain sebagainya. Yang kedua, memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk mendukung pencapaian kualitas lulusan yang baik. Yang ketiga, memiliki akreditasi atau kategori sekolah yang baik. Jadi kalian sudah tahu, ini tergolong dalam mencari informasi ya. Jadi mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang sekolah-sekolah yang akan kalian cari nantinya. Terus yang keempat itu tingkat kelulusannya 100%. Yang kelima, lulusannya banyak diterima di PTN, PTS favorit atau dunia kerja atau dunia usaha. Nah itu ya, PTN itu maksudnya perguruan tinggi negeri, PTS itu perguruan tinggi swasta seperti itu, atau usaha-usaha, atau udah banyak yang bekerja atau berbisnis seperti itu ya anak-anak ya. Terus yang keenam, memiliki iklim atau lingkungan yang baik dalam atau tidak bising dan panas. Seperti itu anak-anak. Jadi lingkungan sekolah kalian itu kalian harus lihat juga apakah sekolahnya kondusif, suasananya sejuk seperti itu dan lain sebagainya anak-anak ya. Terus pengalaman dan kesaksian dari alumni serta penilaian atau persepsi positif dari para orang tua atau masyarakat pada umumnya. Jadi itu yang kalian. Jadi banyak kan kalian biasanya kayak sekarang kita sering mendengar kalian sekolah di sini bagus sekolahnya karena gini seperti itu ya. Jadi sekolahnya bagus, sekolahnya berkualitas, lulusannya semua diterima di sekolah-sekolah negeri atau di perguruan tinggi negeri seperti itu ya. Terus yang di SMK lulusannya langsung bisa bekerja, terus ada yang berbisnis seperti itu. Itu contohnya Nana ya. Oke, kita lanjut informasi SMK dan makna. Pertimbangkan dalam memilih sekolah SMK atau MAK ya. Jadi yang pertama itu SMK lebih mengutamakan kekhususan dalam keterampilan atau keahlian baik dalam teori maupun prakteknya. Jadi kalian sudah tahu kalau di SMK itu banyak jurusan, jadi sudah sesuai dengan minat kalian ya. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, dalam menentukan pilihan program keahlian disesuaikan dengan minat dan bakat yang dimiliki. Yang ketiga, di sekolah kejuruan atau SMK, siswa diharapkan bisa mandiri dalam berkarya sesuai dengan keterampilan keahlian yang dimiliki. Yang keempat, peluang untuk masuk lapangan kerja, dunia kerja atau dunia usaha lebih besar karena sudah memiliki kompetensi keahlian. Yang kelima, lulusan SMK selain memiliki keahlian sebagai bakat memasuki dunia kerja juga mendapat kesempatan untuk studi lanjut seperti kuliah ya, seperti yang sekolah di SMA. Pemilihan program studi yang baik sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki. Nah itu. Jadi seperti itu anak-anak ya. Jadi kenapa kalian harus bisa memilih sekolah yang sesuai dengan kemampuan kalian, minat, bakat kalian, jadi kemampuan ekonomi seperti itu tuh sangat penting anak-anak ya. Terus apa tujuan kalian ke depannya seperti itu. Nah, spektrum di SMK, kelompok peminatan. Nah, ini di kelompok peminatan di SMK itu biasanya ada 8 bidang keahlian, 45 program keahlian dan 141 kompetensi keahlian dari yang Ibu dapatkan ya. Jadi yang Ibu tulis mungkin berbeda, jadi nanti bisa kalian cari informasi langsung di sekolah-sekolah SMK yang mungkin akan kalian tuju nantinya.
pentingnya. Nah, ini contohnya. Berikut ini bidang keahlian yang ada di SMK. Yang pertama itu teknologi dan rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, 3 kesehatan, 4 agrobisnis dan agroteknologi, terus 5 perikanan dan kelautan, 6 bisnis dan manajemen, 7 pariwisata, 8 seni dan kerajinan. Adapun program keahlian, kompetensi keahlian serta prospek kelulusan secara lengkap. Nah, ini jadi sekarang Ibu akan tunjukkan prospek karir untuk sekolah SMK Nana ya. Nah, ini dia. Jadi spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, 8 bidang studi. Yang pertama itu ada teknologi dan rekayasa. Bidang studinya ada 45 bidang studi. Nah, ini jadi nanti kalian bisa dibaca lagi ya Nana ya. Jadi ini sudah dalam bentuk PowerPoint. Jadi nanti kalian bisa foto layar mungkin untuk melihat, untuk mempelajari lebih lanjut lagi. Jadi sebelum memilih suatu sekolah. Nah, ini dia. Sudah Nana, teknologi dan rekayasa. Seperti itu ada ini. Nah, itu Nana. Nah, ini ada prospek lulusan. Nah, menjadi tenaga kerja tingkat menengah pada dunia usaha dan dunia industri. Nah, bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta, mampu bekerja mandiri, melanjutkan studi ke perguruan tinggi juga bisa Nana ya. Nah, ini lanjutannya. Jadi nanti kalian bisa baca Nana. Oke. Nah, yang ke-8 seni dan kerajinan. Ini dia Nana. Oke, sudah ya Nana ya. Jadi nanti kalian bisa baca lagi. Tidak mungkin Ibu bacakan satu persatu Nana. Jadi nanti kalian bisa baca-baca lagi tentang prospek peminatan karir untuk sekolah SMK Nana ya. Nah, terus tips pemilihan program kompetensi keahlian. Nah, sebelum Anda memilih program kompetensi keahlian di SMK, terlebih dahulu temukanlah bakat, minat, dan potensi diri. Nah, kembali lagi ke bakat dan minat kalian ya. Terus yang kedua, menyesuaikan cita-cita, minat, bakat yang kalian miliki. Yang ketiga, konsultasi dengan guru, konselor, atau orang tua. Itu sangat penting anak-anak ya. Pilih program atau kompetensi keahlian yang sesuai potensi diri. Jadi serta memiliki prospek masa depan yang lebih baik. Jadi mulai sekarang kalian harus pikirkan, saya inginnya masuk di mana, seperti itu ya anak-anak ya. Terus daya tampung program keahlian yang dipilih. Perhatikan untuk program keahlian tertentu yang membutuhkan persyaratan khusus seperti kekuatan fisik atau ketajaman mata. Nah itu, jadi kalian harus melihat kemampuan pribadi dulu ya, diri sendiri. Kira-kira kalau saya mencari SMK jurusan seperti seni tari gitu umpamanya. Kalau menari kan membutuhkan fisik ya Nana ya. Jadi kelenturan suatu badan. Jadi itu kalau kita dari sekarang mau mencari SMK jurusan seni tari, itu kalian harus tahu apakah badan saya kuat, seperti tubuh saya kuat untuk menjalankan di bidang tari tersebut. Itu harus dilihat anak-anak ya. Terus yang ketujuh itu minat masyarakat industri dunia kerja atau usaha terhadap program keahlian yang akan dipilih. Nah itu, jadi kalian harus bisa melihat peluang di masyarakat ya, seperti apa dari dari jurusan yang akan kalian pilih di SMK nanti. Nah, tips memilih sekolah SMK: reputasi, status akreditasi, fasilitas pendidikan, prospek kelulusan, biaya pendidikan, prestasi, jarak tempuh, terus bursa kerja, hubungan kerjasama seperti apa. Nah, nanti penjelasannya bisa kalian baca ya anak-anak sendiri. Nah, jadi karena pembahasan kita sampai di sini, jadi sudah selesai Nana. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa WA, bisa Telegram. Jadi Ibu ada di Telegram juga Nana untuk konsultasi perihal pemilihan karir, pemilihan jurusan
ketika nanti kalian sudah tamat SMP. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih anak-anak. Ibu tutup dengan Brahma Santi, Om Santi 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 Om. Jadi tetap jaga protokol kesehatan anak-anak ya, tetap sehat dan semangat. Terima kasih anak-anak.